Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada perkuliahan sistem proteksi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang sistem proteksi petir. Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang kebutuhan sebuah bangunan akan sebuah sistem proteksi petir. Dan kita sudah jelaskan bagaimana proses terjadinya petir, kemudian bagaimana petir itu menyambar objek, sehingga dari situ kita bisa melihat bahwasanya sistem proteksi petir itu pada intinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksternal, kemudian yang kedua bagian internal. Bagian eksternal ini adalah bagian yang dia ini memproteksi sebuah bangunan dari sambaran secara langsung. Sedangkan internal, proteksi internal adalah yang secara induksi, gelombang berjalan. Baik, yang proteksi internal ini ada disusun oleh 3 peralatan untuk proteksi eksternal. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan nama interseptor atau finial. Jadi ini interseptor ini adalah berupa benda logam yang kita pasang di bagian tertinggi dari sebuah bangunan. Jadi bagian logam yang dia punya sifat konduktif, di mana dia berfungsi untuk menangkap secara langsung sambaran petir itu. Dan kita tahu kemarin sambaran petir ini muatan yang awan cumulonimbus yang negatif ada di awan itu akan cenderung mencari muatan positif yang ada di muka bumi ini, otomatis yang paling dekat dengan awan, sehingga kenapa petir itu menyambar bangunan yang paling tinggi di antara bangunan-bangunan di sekitarnya. Dan tentunya di mana di situ yang muatan positifnya berkumpul, sehingga medan listrik antara awan dengan bumi itu menjadi kecil, sehingga bisa terjadi lompatan petir. Sehingga itu tadi kenapa dibutuhkan atau dibuat finial ini dari logam, karena dia konduktif, sehingga di situ akan muncul muatan-muatan positif dari bumi, dan biasanya dibuat runcing supaya mudah terlepas, supaya muatan positif ini mudah terlepas sehingga menangkap sambaran muatan negatif dari awan itu. Jadi ini finial atau interseptor dipasang di bangunan yang letaknya paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah down conductor, penyalur arus petir. Jadi ketika arus sambaran petir itu mengenai finial, maka secara cepat harus segera dialirkan ke bumi atau ke sistem pentanahan, ditangkap, disalurkan. Nah, fungsi down conductor ini adalah untuk menyalurkan arus petir. Jadi bagaimana penyalurannya, tentunya yang
paling cepat. Ya. Kemudian ya paling cepat otomatis rute yang paling pendek ya. Kemudian konduktornya ya itu yang penampangnya cukup luas sehingga cepat tersalurkan, tidak merambat kemana-mana. Jadi kita nggak boleh linear, kemudian disalurkan langsung menuju sistem pentanahan. Nah, ini yang ketiga. Jadi sistem pentanahan ini adalah untuk menampung arus petir tadi, sehingga dinetralkan dan dia tidak timbul tegangan langkah ataupun tegangan sentuh. Jadi aliran arus petir ditampung di situ, dimatikan di situ, tidak akan bergerak lagi. Gelombang berjalan yang kemarin kita muamakan itu ya, seperti lecutan tali itu sudah berhenti di situ, dipastikan berhenti. Ya ini tentunya perlu dibuat sistem pentanahan yang sebaik mungkin. Nah, nanti akan saya berikan khusus materi tentang bagaimana membuat sistem pentanahan. Nah ini proteksi eksternal ya, ada 3 bagian ini. Kemudian proteksi internal ya, dari proteksi petir ini adalah yang dia ini menghentikan gelombang berjalan yang terjadi karena sambaran petir. Jadi implementasi dari konsep penangkal petir internal ini pada dasarnya adalah upaya menghindari terjadinya beda potensial pada semua titik di instalasi dan peralatan yang diproteksi di dalam bangunan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu merupakan integrasi dari sarana penyama potensial, pemasangan arrestor, tegangan dan arus, perisaian dan filter. Nah, jadi bagaimana di titik-titik instalasi, di titik-titik jaluran telkom ya, ini diproteksi, ya, dipasang peralatan-peralatan yang merupakan integrasi dari sarana penyama potensial atau biasa kita kenal dengan arrestor ya. Arrestor ini ada 2, arrestor arus dan arrestor tegangan. Nah, tentunya ini akan banyak memakan biaya ya, karena titik-titik instalasi dan titik-titik jalur telkom ini tentunya sangat panjang ya. Sehingga di sini perlu meminimisasi biaya, sehingga kita kenal dengan istilah zoning area proteksi. Zoning area proteksi. Bentar, ini ada software mau masuk. Ya. Zoning area proteksi. Jadi menurut standar, mengacu kepada standar International Electrotechnic Commission. Jadi mengenai konsep LPZ, Landing Protection Zone. Jadi pada zone-zone tertentu, zone-zone yang penting ya di sana terdapat banyak peralatan yang peka terhadap perubahan tegangan, ini dipasang peralatan penyama potensial. Sehingga dengan prioritas ini mana zone-zone penting, maka bisa menekan biaya ya, tidak semua titik dipasang. Nah, ini mungkin ilustrasi gambaran yang secara lebih komplit ya, tentang prinsip
proteksi petir gedung terintegrasi, terpadu, internal eksternal. Jadi kalau sebuah gedung kita gambarkan seperti ini, maka yang paling atas tadi adalah nomor 1, yaitu finialnya. Ya. Ini finialnya yang menangkap petir secara langsung. Kemudian dari finial ini akan dilanjutkan dengan peralatan namanya down conductor, penyalur arus petir, menuju nomor 3, sistem pentanahan. Ini adalah proteksi sambaran maksud, ya. Internal protection. Yang penangkap petir ini juga untuk menangkap ya finialnya ini ada dibagi menjadi 2, ada yang aktif, ada yang pasif. Kemudian yang kedua yang menyalurkan, ya, ini apa tadi, down conductor yang menampung adalah pentanahan. Dan biasanya standarnya maksimum tahanan tanah adalah 5 ohm. Ya. Maka dia harus lebih kecil dari 5 ohm, ya, sistem pentanahan yang dibuat ini, sehingga tidak terjadi tegangan langkah. Ya, proteksi grounding. Kemudian yang proteksi berikutnya adalah proteksi jalur power, karena jalur powernya rentan, ya, untuk menjadi jalur yang dilalui oleh gelombang berjalan dari sambaran petir tadi. Maka jalur power. Kemudian yang berikutnya jalur data atau komunikasi. Ini juga rentan. Sehingga 2 titik ini dan ini pun masih kita prioritaskan titik-titik yang mana, ya. Tidak semuanya kita pasang peralatan penyamar tegangan atau arrestor. Nah, itu sistem proteksi eksternal, ya. Ini nanti akan saya berikan satu tugas ya untuk dikerjakan selama 1 pekan mengenai proteksi terutama eksternal, ya. Nanti akan saya berikan di MMP, di sister akan saya upload. Baik, kemudian kita lanjut untuk proteksi petir ini yang untuk saluran tegangan listrik, untuk sistem transmisi, sistem distribusi. Ini juga sangat-sangat rentan terhadap sambaran petir. Bahkan 70% gangguan yang terjadi pada terutama jaringan transmisi itu adalah karena sambaran petir. Karena kita tahu transmisi, tower-tower dari sistem transmisi ini letaknya adalah di tempat yang lebih tinggi dari titik sekitarnya. Biasanya kalau kita lihat transmisi itu adalah di tengah sawah, ya, di tengah, ya, bangunan-bangunan yang lebih rendah, sehingga dia paling tinggi, sehingga dia paling mudah jadi sasaran sambaran petir. Maka di sana ada peralatan proteksi, ya, dari saluran distribusi transmisi ini, yaitu apa yang kita kenal dengan nama overhead ground wire, yaitu kawat tanah sebetulnya, namanya kawat tanah. Kawat tanah ini kalau kita lihat, kita perhatikan itu di tower-tower ataupun di saluran distribusi juga tegangan menengah, itu adalah kawat yang dipasang di paling tinggi daripada tiang. Bisa ada 2 jalur, 2 konduktor, ada yang 1 konduktor. Jadi dia diletakkan di paling tinggi, ya, karena memang tadi petir itu akan cenderung mengenai benda-benda yang paling tinggi, mencari. Dan kawat tanah ini tidak bertegangan, ya. Jadi dia ya berupa kawat saja, berupa kawat overhead ground wire, berupa kawat
taruh di tempat yang paling tinggi di tiang. Nah, kemudian di beberapa titik baru disambung pada sistem pentanahan di tiang itu. Jadi ketika dia berfungsi kalau di bangunan ini sebagai finialnya, jadi yang menangkap langsung sambaran petir, kemudian disalurkan dan konduktor di tiang yang dipasang di tiang, beberapa tiang, biasanya 1 atau 2 tiang atau 3 tiang baru ada pentanahan, 3 tiang ada pentanahan seperti itu. Ada titik-titik yang penting ya. Jadi untuk untuk kebutuhan tentang ekonomisnya. Jadi dia letaknya paling tinggi untuk melindungi kawat fasa yang ada di bawahnya. Jadi untuk gambar seperti ini, jadi kalau di atas itu ada cross arm namanya. Cross arm ini adalah lengan melintang daripada tiang yang di situ diletakkan, digantung daripada isolator, kemudian ada konduktor atau kawat fasanya, letak cross arm, diletakkan di cross arm. Maka di atasnya itu ada satu titik untuk meletakkan kawat tanah, ground wire. Dan dia inilah yang membentuk sudut perlindungan. Dia akan memayungi kawat tanah yang ada di bawahnya, sehingga kalau petir menyambar dia akan cenderung ditangkap oleh ground wire, kawat fasanya akan aman. Tinggi ground wire terhadap kawat tanah ini bisa ditentukan dari rumus-rumus berikut ini. Jadi ada dua macam, ada dua jenis ground wire. Itu ada yang satu konduktor, ada yang 2 konduktor, tergantung daripada lebar daripada cross arm-nya itu ya. Lebar dan tinggi. Jadi kalau satu konduktor, 1 ground wire sudah cukup untuk memayungi, ya, untuk sudut perlindungan tadi bisa dihitung, itu sudah cukup, berarti ya dipakai 1 ground wire. Tapi kalau dibutuhkan 2 ya dipasang 2 ground wire yang akan membentuk sudut perlindungan. Ya. Sehingga sudut perlindungan ini bisa ditulis dengan rumus-rumus ada di sini. Ya. Ya, ini penjelasan singkat. Kemudian akan silahkan kalian download tentang tugas kita, ya, tugas yang saya upload di sini. Tugas tentang sistem proteksi petir. Nah, ini sebenarnya tugas yang kemarin saya berikan tentang tingkat kebutuhan bangunan terhadap proteksi petir. Sama gedungnya bukan gedung fakultas teknik, gedung fakultas teknik, ya, yang gedung 1, gedung 2 itu ya. Nah, itu bagaimana sekarang kalian uji apakah terminasi udara atau finialnya sudah memberikan pelindungan yang cukup terhadap sambaran petir secara langsung. Jadi kita sudah mendapatkan spek gedungnya, tingginya, panjangnya, ya, dan seterusnya. Kemudian ini spesifikasi terminasi udara atau finialnya, gedung 1, gedung 2. Gedung dipasang pada tinggi sekian, ketinggiannya ini sudah diberikan. Yang 1 ini ada 2,
Jadi yang gedung 1 itu kalau kita perhatikan ada ini ya. Ada diameternya 1,5 inci, 1,25 inci. Panjang terminasi udaranya 1 meter, yang ini 0,5 meter. Nah, ini kalian uji, kalian analisa apakah terminasi udara yang ada pada gedung 1 dan gedung 2 ini sudah cukup memberikan perlindungan terhadap sambaran petir secara langsung. Nah, ini berkaitan dengan tugas yang berikutnya, yaitu adalah kalian download SNI, Standar Nasional Indonesia Proteksi Petir pada Bangunan Gedung tahun 2004. Kalian cari aja situs atau situs webnya BSN, kemudian kalian cari SNI ini, kalian download. Di situ akan dipaparkan, dijelaskan, bahkan ada contoh bagaimana standarnya proteksi petir, sistem proteksi petir internal eksternal. Jadi kalian untuk bisa mengerjakan ini, kalian harus baca SNI-nya ini dulu. Di situ dijelaskan. Ya. Nah, ini tugas waktunya 1 pekan. Ya. Tapi kalian kumpulkan semakin cepat semakin baik. Jadi paling lambat 1 pekan perkuliahan berikutnya. Ya. Mahasiswa NIM ganjil mengerjakan gedung 1. Mahasiswa NIM genap, ya, ini maaf ini genap ini ya. Ini ganjilnya gedung 1, genap gedung 2. Ya, ini salah ketik belum diralat ya. Jadi ini maaf, ini genap. Ya. Silahkan kalian kerjakan, dikirim ke PDF-nya, dikirim ke ditulis tangan, di scan, PDF-nya dikirim ke alamat email ya, ujian tugas @gmail.com. Ya. Baik, itu perkuliahan kita kali ini. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.